Ya, masih dalam program di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Ya, judul programnya Alkitab Jawaban. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa kasih pertanyaan di kolom komen di bawah. Nanti kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya dalam program-program berikutnya gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba menjawab pertanyaan yang selama ini sudah masuk ya, diberikan oleh teman-teman yang pernah ikut kelas saya secara online gitu ya. Pertanyaannya begini, mohon dijelaskan pandangan Bapak soal pendeta yang masih berbisnis atau juga pendeta yang berpolitik. Ini menarik ya. Jadi bagaimana pandangan saya ya, pendeta yang hamba Tuhan yang berbisnis dan juga hamba Tuhan yang berpolitik gitu ya. Nah, cukup menarik nih pertanyaan ini gitu ya. Pertama yang harus ditekankan untuk menjawab pertanyaan ini adalah pendeta sambil berbisnis atau tidak dan juga pendeta ikut politik atau tidak itu sebenarnya bukan masalah benar atau tidak, dosa atau tidak dosa. Ya. Maksud saya begini loh, ya. Jangan kita akhirnya berkata bahwa pendeta yang tidak berbisnis itu pendeta yang benar, pendeta yang pendeta yang tidak berbisnis itu pendeta yang benar, sedangkan pendeta yang berbisnis itu pendeta yang tidak benar. Jangan juga berkata pendeta yang tidak ikut politik itu pendeta yang benar, sedangkan pendeta yang berpolitik adalah pendeta yang salah, dosa. Nah, kalau ukurannya itu jelas saya tidak sepakat. Kenapa? Alkitab tidak mengatakan apa-apa soal itu. Nggak ada larangan seorang pelayan Tuhan itu untuk berdagang, berbisnis, atau punya usaha. Nggak ada larangan juga seorang hamba Tuhan itu, pelayan Tuhan itu untuk terjun dalam bidang politik gitu. Nggak ada. Kalau ada, maka saya akan lantang ngomong nggak boleh. Tapi masalahnya nggak ada. Kan kita punya dasar Alkitab. Alkitab itu yang harus kita jadi pegangan. Begitu kan ya? Jadi sebenarnya pertanyaan ini kalau ditanyakan ke saya, jawaban saya adalah ya lebih kepada masalah etika dan moral hamba Tuhan tersebut. Jadi bagaimana sikap hamba Tuhan tersebut? Bagaimana keputusan atau isi hati nurani hamba Tuhan tersebut, ya. Jadi bicara soal kenyamanan, bicara soal panggilan, dan juga suara hati hamba Tuhan tersebut. Nah, semua kita kan punya kenyamanan berbeda. Semua kita punya suara hati berbeda. Semua kita punya panggilan dari Tuhan yang berbeda-beda, ya. Dan itu tiap orang karena berbeda, maka ukurannya juga berbeda. Makanya saya bilang tadi, menjawab pertanyaan ini bukan benar dan salah atau dosa atau tidak dosa, tapi tergantung masing-masing individu. Jadi jawaban saya bisa seperti ini, jawaban saudara atau hamba Tuhan yang lain bisa berbeda. Nah, nggak apa-apa. Karena memang ukurannya adalah kenyamanan, saya bilang. Ukurannya adalah isi hati nurani. Ukurannya adalah panggilan pribadi kita dari Tuhan. Nah, semua itu kan berbeda-beda. Nah, sebagai perbandingan misalnya, ini perbandingan yang tidak equal ya, tapi bisa kita pahami, kita bisa jadikan analogi gitu ya. Nah, cara makan. Ya, ada orang tertentu makan apa aja, dia nyaman pakai tangan. Ya. Tapi ada orang tertentu yang nyamannya pakai sendok. Kita tidak bisa bilang yang makan pakai tangan itu salah, yang makan pakai sendok itu benar, atau sebaliknya kan. Karena tergantung kenyamanan orang tersebut. Tergantung kebiasaan orang tersebut. Tergantung ya gaya orang tersebut. Setiap orang punya gaya berbeda-beda, ukuran berbeda-beda dalam cara makannya. Dengan tangan seperti ini, atau pakai sendok. Ya, tergantung. Sama. Jadi jawaban saya dengan pertanyaan yang diberikan tadi, apakah pendeta itu boleh berbisnis atau tidak? Pendeta itu boleh berpolitik apa tidak? Ya, tergantung masing-masing. Ukuran kita beda. Ya. Kalau ngomongin Alkitab, ada banyak hamba Tuhan yang melayani sambil berbisnis. Benar nggak? Ya. Kalau Paulus lah, selalu pasti jadi contoh. Dia melayani Tuhan dengan keren banget, tapi juga dia sekaligus menghidupi dirinya dan pelayanannya dengan membuat tenda. Benar ya? Ada temannya juga namanya Priscilla dan Aquila. Mereka juga melayani sekaligus jadi pembuat tenda. Ada lagi, kalau ngomongin perjanjian lama, Abraham dan Lot. Apakah mereka bukan seorang pengusaha ternak? Karena Alkitab katakan jumlah ternak mereka begitu luar biasa sampai akhirnya mereka harus berpisah. Karena setiap ketemu air, gembalanya Lot dan gembalanya Abraham selalu bertengkar. Mereka itu pengusaha. Ya.
Mereka tidak musafir dengan badan sendiri. Mereka bawa rombongan. Kambing domba mereka ternakin, sapi mereka ternakin, kerbau mereka ternakin, unta mereka ternakin, kudanya juga mungkin. Ya, jadi mereka tuh pengusaha. Kemudian juga ada seorang perempuan pedagang kain ungu dari Tiatira. Ingat? Lydia. Lydia juga melayani Tuhan, tapi juga dia adalah seorang pengusaha, pedagang kain ungu. Pedagang kain ungu itu pedagang yang punya derajat tinggi, karena kain ungu itu nggak semua orang bisa beli. Kain ungu yang bisa beli hanya orang-orang kaya saja, saudara. Jadi Lydia ini adalah pengusaha kaya yang akhirnya melayani Tuhan. Ya, jadi melayani Tuhan sambil berdagang, berdasarkan tokoh-tokoh tadi ya nggak kenapa-napa. Ya, nggak ada yang salah dengan hal ini, sah-sah saja. Sama juga dengan tokoh Alkitab yang berpolitik. Emang ada, Pak? Ada lah. Coba Bapak Ibu perhatikan misalnya Saul, Daud, Salomo. Mereka kan berpolitik. Mereka raja. Nggak mungkin raja tidak berpolitik kan? Kemudian kalau kita mundur lagi, ada Yusuf di Mesir. Ya, sebagai tangan kanannya Firaun, orang kedua di Mesir. Yusuf kan berpolitik. Tapi sekaligus melayani Tuhan. Ya. Kemudian ada Daniel di Babilonia. Kemudian juga dia hidup di zamannya kerajaan Media. Hidup di zaman kerajaannya Persia. Ya. Daniel sebagai orang terdekatnya raja, baik Raja Nebukadnezar, Raja Belsasar, Raja Darius maupun Raja Kores, ya. Daniel berpolitik dong. Dia tinggal di istana, nggak mungkin lah orang di istana tidak berpolitik, saudara. Jadi, bicara mengenai yang berpolitik di Alkitab sambil melayani banyak. Nehemia, ya, sebagai juru minum raja, akhirnya dia menjadi pelayan Tuhan dengan membangun dan memulihkan tembok Yerusalem, berpolitik dia. Paulus juga kan berpolitik, ya. Ya, bagaimana dia memakai pemahamannya dan pengetahuannya dan juga kewarganegaraan Romanya ya dalam melayani. Kan itu berpolitik juga, saudara. Jadi berpolitik pun nggak salah. Melayani Tuhan dalam politik pun ya sah-sah saja. Jadi di sini kembali kepada panggilan setiap kita. Kalau Tuhan panggil kita memang sebagai pelayan Tuhan dan juga Tuhan panggil kita sebagai pebisnis, ya kalau panggilan Tuhan itu dan kita yakin jalanin. Kalau panggilan Tuhan buat kita itu sebagai politikus, sekaligus juga Tuhan panggil kita untuk menjadi pelayan Tuhan, jadi pengkhotbah, jadi pendeta, jadi apapun itu yang melayani Tuhan, ya kerjakan, saudara ya. Jadi kembali kepada pertanyaan hakiki. Saya selalu bertanya ini kepada semua orang yang katanya mau hidup lebih benar untuk Tuhan. Apa panggilanmu? What's your calling? Apa callingmu? Apa panggilanmu? Kalau panggilan saya sebagai seorang pelayan Tuhan, maka kerjakan. Kalau panggilan saya setelah melayani Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang politikus, mau maju sebagai bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden sekalipun, kerjakan kalau itu panggilan Tuhan. Ya. Kalau saya dipanggil Tuhan sebagai pelayan Tuhan, tapi beberapa tahun kemudian Tuhan panggil saya lagi untuk jadi pengusaha batu bara, minyak bumi, pengusaha real estate, pengusaha apapun. Kerjakan kalau itu panggilan Tuhan. Maka kalau dari Tuhan pasti akan mendatangkan berkat bukan saja buat dirimu, tapi juga akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi perhatikan saja. Ya, panggilanmu apa? Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, sebaiknya introspeksi diri. Ya. Bertanya pada diri sendiri. Apa sebenarnya yang Tuhan panggil untuk saya? Apa sebenarnya yang harus saya kerjakan yang memang Tuhan perintahkan saya kerjakan di sepanjang sisa hidup saya? Kalau itu sudah kau dapatkan, maju bagi saya. Pak, nanti diomongin, Pak, pendeta kok berbisnis, pendeta kok berpolitik. Kalau panggilan dari Tuhan, kerjain, gak usah pusingin omongan orang. Yang penting kita menyenangkan Tuhan aja. Cuma perhatikan tadi, meskipun saya sudah jelaskan tadi tergantung panggilan kita apa dari Tuhan, tapi perhatikan tadi, contoh-contoh orang-orang yang saya sebutkan di Alkitab berbisnis, juga melayani juga berpolitik tadi. Tokoh-tokoh Alkitab yang melayani sambil berbisnis tadi, sambil berdagang itu nih, atau sambil berusaha tadi, itu kalau diperhatikan latar belakangnya, mereka berbisnis dulu, berusaha dulu, baru melayani. Bener nggak? Coba perhatikan deh, siapa tadi yang berbisnis? Paulus. Paulus itu jadi pembuat tenda. Aslinya memang pembuat tenda. Baru dipanggil Tuhan jadi pelayan Tuhan.
Aquila, Priscilla, sebelum kenal Paulus, sebelum jadi orang Kristen, mereka itu pembuat tenda dulu, baru dipanggil Tuhan jadi pelayan. Ya. Juga siapa? Lydia. Dia jadi pedagang besar, pedagang kain ungu di kota Tiatira. Baru habis itu dipanggil Tuhan jadi pelayan Tuhan. Jadi orang-orang yang dikatakan di Alkitab itu melayani sambil berdagang atau berusaha, sebenarnya kalau kita lihat latarnya mereka terlebih dahulu, mereka itu punya usaha dulu, jadi pebisnis dulu, berdagang dulu, jadi pedagang dulu, baru kemudian Tuhan panggil jadi pelayannya. Saya nggak menemukan contoh ada hamba Tuhan di Alkitab yang dipanggil Tuhan dulu, melayani Dia, kemudian Tuhan panggil untuk juga jadi pedagang. Saya belum ketemu contohnya. Ya, mungkin saya salah ya. Kalau ada yang menemukan contohnya, coba nanti dikasih kolom komen ya, supaya saya bisa melihat konteksnya. Dan kalau memangnya benar seperti itu, saya akan ubah pemahaman saya ini. Ya, namanya manusia mungkin saya bisa kilaf, tapi sampai detik ini saya belum menemukan tuh ya. Juga sama, orang yang dipanggil Tuhan berpolitik sambil melayani, itu kalau kita melihat konteksnya, konteks cerita tokoh-tokoh di Alkitab ini, mereka berpolitik dulu, terjun sebagai politikus dulu, baru melayani. Benar nggak? Yusuf bukankah begitu? Jadi politikus dulu, baru melayani. Saul bukan begitu? Salomo bukankah begitu? Daud bukankah begitu? Gitu ya, baru jadi pelayan Tuhan. Daniel bukankah begitu? Dia jadi terpilih dulu, jadi kepercayaan Nebukadnezar, baru ketika sudah punya jabatan, dia melayani Tuhan. Dipanggil Tuhan untuk jadi pelayan Tuhan. Jadi Paulus pun juga begitu kan, ya. Jadi ceritanya ya, mereka itu berpolitik dulu, terjun dalam politik dulu, baru akhirnya Tuhan panggil mereka untuk melayani Tuhan. Tapi perhatikan yang terjadi di dalam dunia hari ini kan kebalikannya gitu loh. Jadi banyak pendeta yang akhirnya berdagang, pendeta akhirnya ikut politik. Nah ini yang bagi saya bukannya salah ya, karena kalau panggilan Tuhan seperti itu ya nggak salah dikerjakan. Tapi berdasarkan ayat-ayat Alkitab tadi, tokoh-tokoh di Alkitab tadi, mestinya lebih introspeksi diri dulu. Bener nggak nih panggilan Tuhan seperti ini apa tidak gitu ya. Jadi orang-orang yang saya sebutkan di Alkitab kita ini ternyata punya kehidupan duniawi dulu, baru akhirnya dipanggil Tuhan jadi pelayan Tuhan. Ada sih sekarang ini pengusaha yang akhirnya melayani Tuhan, ya bagus. Ya, ada juga seorang pelayan Tuhan yang jadi pengusaha, tapi kayaknya jarang sekali gitu ya. Kebanyakan yang saya lihat kalau dipanggil Tuhan jadi pelayan Tuhan, terus tiba-tiba di tengah perjalanan pelayanannya tergoda untuk berbisnis, itu biasanya kedagingan tuh. karena banyak orang-orang terdekat saya yang saya bisa tunjuk hidungnya itu ya akhirnya gagal dua-duanya. Pelayanannya mundur dan sekaligus juga bisnisnya nggak jalan. Beberapa tahun yang lalu kan ketika kita reformasi banyak partai Kristen tuh. Coba lihat ya, semuanya kan banyak pendeta, ada pendeta ngetop, ada yang pendeta nggak dikenal, pokoknya ada STH, MTH-nya pasti pendeta gitu ya. Ya akhirnya kependetaannya, pelayanan kependetaannya nggak jalan, pelayanannya di mimbar nggak aktif lagi, ya hilang jam terbang pelayanannya. Di politik, ya partai politik Kristen, coba sebutkan mana yang bertahan. Tokoh-tokoh yang saat itu berpolitik dari partai Kristen mana sekarang yang masih punya nama gitu ya. Akhirnya kehilangan dua-duanya. Jadi, meskipun kalau panggilan silakan, tapi juga lihat kembali konteksnya ya. Perhatikan coba misalnya tokoh di Alkitab yang dipanggil Tuhan jadi pelayan, tapi mulai berbisnis. Gagal. Emang ada apa contohnya? Ada. Contohnya anak-anak Imam Eli. Anak-anak Imam Eli itu kan tugasnya imam. Tapi ternyata kalau kita pelajari ya, mereka mulai berdagang, berbisnis. Caranya gimana? Mereka ambil itu, daging-daging yang buat Tuhan. Ya. Mereka minta itu, daging-daging mentah yang sebenarnya untuk dikorbankan. Untuk mereka. Emang pertanyaannya untuk mereka konsumsi kan tidak. Pasti untuk mereka jual belikan lagi. Untuk bisnis. Dan akhirnya kita tahu anak-anak Imam Eli matinya mengenaskan. Akhirnya Imam Eli terkejut, jantungan mati juga gitu ya. Dan kemudian juga ada contoh lain misalnya sudah terpanggil untuk melayani Tuhan, tapi akhirnya berpolitik. Dan akhirnya hilang semuanya. Siapa Pak? Emang ada contohnya? Adalah. Siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah tokoh yang Tuhan pilih jadi muridnya, jadi rasulnya.
Tapi di tengah perjalanan akhirnya dia memilih untuk berpolitik gitu ya. Bermain politik ya, berbisnis juga. Akhirnya kita tahu nasibnya Yudas Iskariot seperti apa. Mati gantung diri. Jadi yang saya mau katakan di sini berdasarkan tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari dan juga berdasarkan pengalaman saya dalam pelayanan, ya tidak salah melayani, berbisnis, melayani, berpolitik, atau sebaliknya, berpolitik dulu, nanti baru melayani, berbisnis dulu, atau kemudian melayani. Tergantung panggilan. Ya, cuma kalau kita ngomong di Alkitab, kebanyakan rata-rata berbisnis dulu, baru digerakkan Tuhan untuk dipanggil untuk melayani. Punya politik yang bagus dulu, ya, lalu dipanggil Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Ya, apakah tidak bisa sebaliknya? Oh bisa, tapi lihat, harus hati-hati. Benar nggak Tuhan panggil kita seperti itu? Jangan-jangan cuma kedagingan. Karena zaman reformasi dulu banyak teman-teman saya yang tiba-tiba jadi caleg. Nomor urut 1 ada, nomor urut 3 ada gitu ya. Kenapa? Ya, untung-untungan aja bro. Nothing tulus. Siapa tahu jadi anggota DPRD gitu ya, dapat income tambahan. Mimbar bisa terus melayani, tapi juga bisa dapat jabatan, punya nama, dapat uang dari negara lagi, hidup enak lagi. Ya, aji mumpung ini bukan panggilan ya. Saya bisa tunjuk tuh namanya siapa aja tuh yang pakai flyer-flyer atau poster-poster nempel-nempel di di tembok-tembok orang dan juga tiang-tiang listrik. Tapi akhirnya kemana gitu ya. Jadi saudara, kita harus lihat dengan sungguh ya. Nasib orang yang keluar dari panggilannya hanya kedagingan itu akhirnya hilang. Ya. Saya punya kenalan pendeta yang saya kagumi yang membuat saya bertobat dulu melayani Tuhan. Ya. Terus mulai berbisnis. Ya, sekarang saya lihat dia jadi seorang motivator gitu ya, punya bisnis lah, memotivasi orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik gitu. Tapi ya kurang maksimal, pelayanannya malah hilang juga. Ya, jadi saudara, ayo sama-sama kita harus konsisten dengan panggilan Tuhan untuk kita. Ya, saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Di tengah perjalanan, ada nggak godaan untuk berbisnis? Ada. Ketemu banyak orang, Pak, yuk jadi bantuin saya di bisnis ini Pak, taruh nama doang, nanti Bapak di Dewan Komisaris dan lain sebagainya. Ya tapi awal-awal saya pernah ada beberapa yang saya iyain, tapi malah pikiran saya malah nggak fokus dalam pelayanan, uang mulu gitu ya. Dan akhirnya saya capek, dan akhirnya saya stres, dan akhirnya saya dikondisikan Tuhan harus melepaskan itu. Ya, akhirnya sampai sekarang ada godaan terus ada, jangan bilang nggak ada, tapi saya tetap konsisten, nggak lah. Panggilan saya itu yakin cuma jadi pelayan Tuhan. Entah jadi guru kah, jadi pengkhotbah kah, jadi pelayan firman kah gitu ya. Yang lainnya saya tidak merasa dipanggil Tuhan. Entah nanti ke depan, kalau Tuhan benar-benar meneguhkan saya dengan panggilan, terus saya diteguhkan juga oleh banyak hamba Tuhan bahwa saya dipanggil Tuhan untuk berbisnis atau punya usaha, mungkin nanti saya akan gumuli dengan sungguh. Tapi hari ini, saya yakin panggilan saya cuma satu, adalah melayani Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu dipanggil Tuhan, terpanggil untuk mengerjakan sesuatu oleh Tuhan, kerjakan itu. Kalau memang panggilan dari Tuhan, kau adalah seorang pebisnis, kerjakan itu. Di tengah perjalanan dipanggil Tuhan lagi di pelayanan Tuhan, kerjakan itu. Jangan ragu-ragu. Tapi kalau tidak, jangan dikerjakan. Hidupilah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Pelayanan itu tujuannya bukan cari uang, pelayanan itu tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Tapi dampak dari menyenangkan Tuhan, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus jujur ya, mulai hari ini ya. Jangan kita hanya gara-gara kedagingan kita malah tinggalkan panggilan kita dari Tuhan. Pelayanan itu tujuannya bukan cari untung, saya ulangi lagi. Udah janji pelayanan sama komunitas tertentu, ya banyak sekali. Ya karena tidak konsisten tadi. Dapat undangan dari perusahaan besar, tinggalkan pelayanan di komunitas tertentu karena perusahaan besar PK-nya lebih besar. Ya. Jadi orang-orang model begini itu dalam pelayanan banyak sekali. Ya karena panggilannya uang, bukannya menyenangkan Tuhan, akhirnya hilang semuanya. Bangkai sehebat-hebatnya ditutupi pasti akan kecium juga baunya. Ya, jadi sama tuh dalam bisnis, dalam politik. Kalau kau kerjakan bukan karena panggilan Tuhan, kau akan kehilangan semuanya. Percayailah saya. Tapi kalau kau kerjakan karena memang kau yakin dipanggil Tuhan dan karena benar Tuhan memanggilmu untuk mengerjakan hal itu, maka percayalah, kau akan jadi berkat bagi banyak orang
dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi gitu aja ya. Jadi jangan bermain politik, jangan berbisnis kalau kita tidak terpanggil. Haleluya. Amin.